Kala itu Abdul Qadir yang hidup di tengah masyarakat bermadzhab Hambali, secara tidak langsung beliau juga otomatis bermadzhab Hanbali, yang pada akhirnya mendorong keinginannya untuk pergi menuntut ilmu ke Baghdad sebagai pusat keilmuan mazhab Hambali dan juga sebagai kiblat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, ketika Abdul Qadir menginjak usia 16 tahun, ia meninggalkan daerah Jilan menuju Irak untuk menuntut ilmu. Dan setelah usianya menginjak 18 tahun, ia pergi meninggalkan Irak menuju Baghdad untuk memperdalam ilmunya di sana. Suasana kehidupan di Baghdad kala itu sangatlah keras. Berbagai macam aliran keagamaan hidup dan berkembang di sana. Selain itu, kondisi politik Baghdad juga sedang mengalami kekacauan. Dinasti Abbasiyah yang agung sudah tidak lebih hanya tinggal sebuah nama. Perpolitikan negeri Baghdad saat itu sudah didominasi oleh dinasti Seljuk. Di Baghdad, Abdul Qadir sempat tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang pada saat itu dipimpin oleh Ahmad Al-Ghazali, yang menjadi pengganti dari saudaranya yakni Abu Hamid Al-Ghazali. Oleh karena itu, Abdul Qadir akhirnya belajar di luar Madrasah Nizamiyah kepada beberapa ulama dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu fikih misalnya, ia berguru kepada Abu Al-Husain Muhammad bin Al-Qadhi Abu Ya'la, Muhammad bin Hasan Al-Baqilani, Abul Khattab Al-Kalawazani, Abul Wafa bin Aqil. Selain itu, ia belajar sastra kepada Abu Zakaria At-Tibrizi, serta belajar tarekat kepada Abul Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Ia menuntut ilmu kepada para ulama tersebut dan juga ulama lain, sehingga dapat menguasai berbagai macam ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, khilaf, akidah, nahwu, tajwid, shorof, arud, balaghah, mantik, tasawuf, dan membaca Al-Quran dengan beragam qiraah. Meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempelajari tasawuf dari Syekh Hamad Ad-Dabbas, namun yang memberikannya jubah darwis atau simbol jubah kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukan yang tinggi adalah Al-Qadhi Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi. Karena keilmuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah mapan dan matang, di samping makin menuanya Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi yang sedang merintis sebuah madrasah Babul Azaj, maka Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi memberikan sistem pengelolaan madrasah tersebut seluruhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tepat di usianya yang ke-50 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun akhirnya tinggal dan mengajar di sana. Di samping itu, ia juga aktif menyampaikan nasihat-nasihat kepada para penduduk di sekitar madrasah tersebut. Banyak dari penduduk yang bertaubat dan masuk Islam, hingga kemudian menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah mendapatkan pencerahan darinya. Dari sana mulailah banyak orang yang memiliki simpati kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pada akhirnya membuat banyak orang dari berbagai penjuru negeri berbondong-bondong datang untuk menuntut ilmu di sekolah Babul Azaj, hingga madrasah itu pun tidak mampu menampung banyaknya jumlah para penuntut ilmu yang terus membludak. Dalam melayani para penuntut ilmu di madrasahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hampir tidak pernah punya waktu untuk keluar dari madrasah kecuali hari Jumat, ataupun jika ada hal yang sangat mendesak. Ia menghabiskan selama 33 tahun usianya untuk mendidik para murid dan mengembangkan madrasah Babul Azaj yang dalam perjalanannya berubah nama menjadi Madrasah Qadiriyah.
Dalam setiap tahun, tidak kurang dari 3.000 murid yang dianggap lulus dari madrasah itu. Sehingga selama rentang waktu 33 tahun, penyebaran murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah meluas ke seluruh dunia Islam. Hal inilah yang di kemudian hari membuat ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi begitu populer dalam dunia Islam. Dalam sebuah riwayat, Baghdad bukanlah satu-satunya tempat untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntut ilmu. Pasalnya, ia sering mengembara ke berbagai macam tempat untuk menuntut ilmu dan juga menempuh perjalanan spiritual. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Barzanji, hal ini telah berjalan lebih dari 25 tahun. Dari kesibukan menimba ilmu dan mengembara inilah, pada tahun 521 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru memutuskan untuk menikah setelah usianya berumur 51 tahun. Dalam perjalanan rumah tangganya, ia memiliki 4 orang istri serta dikaruniai 49 anak. 20 diantaranya anak laki-laki, sedangkan sisanya adalah perempuan. Saat matahari membenamkan dirinya pada Sabtu 10 Rabiul Tsani 561 Hijriah, seluruh cahaya alam semesta tiba-tiba ikut menghilang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah maghrib. Ia wafat di usianya yang ke-91 tahun, setelah sebelumnya mengalami sakit keras selama sehari semalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mewariskan berbagai macam pemikirannya melalui karya-karyanya. Beberapa karyanya yang fenomenal seperti Futuhul Ghaib, Sirul Asror Fima Yahtaju Ilaihil Abror, Al-Gunyah Litalibit Tariq Al-Hakiki Azza wa Jalla, Al-Fathur Rabbani Wal Faidur Rahmani. Selain itu, melalui keturunan dan murid-muridnya, muncul sebuah aliran tarekat yang bernama Qadiriyah. Tarekat yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang yang meletakkan dasar dari ajaran tarekat Qadiriyah. Karyanya dengan judul Futuhul Ghaib misalnya, merupakan salah satu karya sastra Islam terbaik yang pernah dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ini begitu berharga sebab materi dan gaya penulisannya memiliki nilai edukatif tersendiri untuk umat Islam dan di luar Islam. Kitab Futuhul Ghaib ini juga pernah memberi dampak besar kepada sebagian besar orang Yahudi dan Nasrani, hingga akhirnya banyak dari mereka yang dengan sukarela memeluk agama Islam. Kitab ini dinilai sangat mewakili dalam menyingkap berbagai macam tabir. Karya fenomenal ini sudah ditulis sejak 1000 tahun lalu, namun masih sangat layak untuk dijadikan rujukan umat Islam dalam menunjukkan bagaimana caranya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Sirul Asror Fima Yahtaju Ilaihil Abror mampu menerangkan dengan sangat gamblang tingkatan-tingkatan dan pengalaman spiritual seseorang dalam menempuh tahapan tarekat, ma'rifat, dan hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam karyanya ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerangkan berbagai macam ilmu. Menurutnya, ilmu secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ilmu lahiriah, yakni ilmu syariat yang berisi tentang perintah, larangan, serta berbagai macam bentuk hukum. Kedua, ilmu syariat batin atau ilmu tarekat. Ketiga, ilmu tarekat batin atau disebut juga ilmu ma'rifat. Keempat,
inti dari ilmu batin atau juga disebut ilmu hakikat. Di sisi lain, karya-karya beliau yang tidak kalah istimewa, kitab Tafsir Al-Jailani adalah karya monumental yang berhasil ditemukan oleh seorang cucunya, yakni Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Walaupun pada awalnya manuskrip kitab ini telah hilang selama 800 tahun serta baru ditemukan secara utuh di Vatikan, naskah kitab ini masih tersimpan dalam kondisi yang sangat baik di perpustakaan Vatikan. Melalui kisah hidup dan keteladanan yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan ini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Akhir kalimat, jika kita belum menjadi orang yang baik, maka ikutilah orang-orang yang baik. Karena dengan mengikuti orang-orang yang baik, kita bisa menjadi baik. Jika kita sudah menjadi orang yang baik, janganlah pernah merasa baik, sebab itu sifat tidak baik. Salam arus balik.